Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia tak lepas dari peran pondok pesantren. Para ulama zaman dulu mengajarkan agama melalui pendidikan di pondok. Pondok pesantren atau terkadang hanya disebut dengan pesantren, menjadi sebuah etalase penyebaran agama Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia. Terbukti, hingga saat ini diterima dan hidup berdampingan melebur dengan masyarakat bersimbiosis mutualisme. Di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, ada salah satu pondok tua yang berdiri sejak tahun 1702, yaitu Pondok Pesantren Nashatut Tulab. Pendirian Pondok Pesantren Nashatut Tulab Prajan Camplong Sampang Madura bermula dari peristiwa babat Rana Prajan oleh Kiai Abdul Alam yang mempunyai nama asli Pangrato Bumi. Beliau berasal dari ujung wetan dari Pulau Garam Madura, Kabupaten Sumeneb. Nama Kiai Abdul Alam adalah pemberian dari Hadratus Syekh Aji Gunung Sampang, sewaktu beliau belajar dan nyantri padanya, yang ditemani oleh dua orang sahabat sejati beliau yang berasal dari Pulau Jawa, yang kemudian mendapat julukan Buju, Napo, dan seorang lagi berjuluk Gung Rabah Pamekasan. Berdasarkan hikayat yang berkembang di masyarakat, keberadaan Kiai Abdul Alam bersamaan dengan penangkapan dan pengasingan Cakraningrat II oleh kolonial Belanda. Kiai Abdul Alam termasuk salah seorang yang intens melakukan komunikasi dengan Pangeran Cakraningrat II, ketika sang pangeran ini ditangkap dan diasingkan oleh penjajah Belanda ke Madura. Peristiwa itu terjadi pada periode tahun 1674 sampai tahun 1679. Pada saat itu, Kiai Abdul Alam dan Pangeran Cakraningrat II sering membahas perjuangan rakyat untuk melawan penjajah Belanda. Karena itu, berdasarkan hikayat ini, Kiai Abdul Alam menjadi salah satu tokoh perlawanan terhadap Belanda bersama Pangeran Cakraningrat II. Menurut catatan kecil sejarah leluhur kota Sampang, bahwa Kiai Abdul Alam ketika masih berguru kepada Hadratus Syekh Aji Gunung bersama kedua temannya, Bujuk Napo dan Gung Rabah Pamekasan, mendapat tugas dari sang guru untuk mengambil Al-Quran, dan sebuah cincin sang guru yang jatuh ke dalam jamban yang ketinggalan di kediaman Ratoh Ebuh Bangkalan. Mandat itu beliau terima saat sang guru hendak melaksanakan sholat asar, dan diharapkan sebelum maghrib kedua benda tersebut sudah harus diterima di Sampang. Atas izin Allah, dalam sekejap perintah tersebut dapat dilaksanakan oleh kedua murid Syekh Aji Gunung sebelum masuk maghrib. Oleh karena itulah, sang guru kemudian memerintahkan kepada santrinya yang berasal dari Jawa untuk hijrah, atau babat tanah baru, ke arah utara timur kota Sampang, tepatnya di Kecamatan Omben, sekarang di Desa Napo, yang selanjutnya dijuluki oleh masyarakat sekitar dengan julukan Bujuk Napo. Menurut sebagian hikayat, Bujuk Napo ini tidak memiliki keturunan, sehingga risalah perjuangan dan dakwahnya di bidang kemasyarakatan dan kepemerintahan terputus. Selanjutnya untuk Gung Rabah, diperintahkan untuk berhijrah ke daerah Pamekasan. Sedang untuk Pangrato Bumi atau Kiai Abdul Alam sendiri, diperintahkan untuk hijrah ke daerah timur utara kota Sampang, yaitu Desa Panyajen yang sekarang menjadi Desa Prajan Kecamatan Camplong, di mana di sana terdapat sumber mata air yang cukup besar, Sumber Prajan. Di daerah ini beliau didampingi salah satu putri Hadratus Syekh Aji Gunung. Kiai Abdul Alam sendiri mempunyai dua putri dan satu putra. Dari salah satu putri Kiai Abdul Alam ini mempunyai keturunan yang menempati daerah Enjelen, dan yang satu lagi menurunkan keturunan di daerah Prajan, Langger Tanah, dan dari seorang putra beliau, melahirkan keturunan yang kemudian memangku dan melanjutkan dakwah kemasyarakatan dan kepemerintahan yang menempati Langger Genteng atau Langger Bere, yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Nashatut Tulab. Silsilah Kiai Abdul Alam seperti yang tertera dalam kisah babat Tanah Prajan, yang dimulai pada tahun 1702 Masehi hingga sekarang telah memiliki 10 keturunan, yaitu Kiai Abdul Kamal bin Kiai Abdul Alam, Kiai Masajid bin Kiai Abdul Kamal, Kiai Suwaidi bin Kiai Masajid, Kiai Sufyanah bin Kiai Suwaidi, Kiai Alimuddin bin Kiai Sufyanah,
Kiai Haji Syabrawi bin Kiai Alimuddin, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Kiai Haji Syabrawi, Kiai Haji Ahmad Muafi Alif Zaini bin Kiai Haji Muhammad Zaini, dan Kiai Muhammad bin Kiai Haji Ahmad Muafi Alif Zaini. Adapun nama pondok pesantren Nahdlatul Thulab bermula pada generasi ke-7, sekitar tahun 1932 Masehi, yang diprakarsai oleh catur tunggal Nahdlatul Thulab, yaitu Kiai Haji Syabrawi bin Kiai Alimuddin, Kiai Bahri bin Kiai Haji Syabrawi, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Kiai Haji Syabrawi, dan Kiai Haji Fatah Yasin, mantan Menteri Alim Ulama 1965. Nama Nahdlatul Thulab berasal dari bahasa Arab yang berarti, Nashdatu artinya kebun atau taman, dan Al-Thulab artinya pelajar atau siswa. Jadi, pondok pesantren Nahdlatul Thulab adalah taman siswa. Penamaan ini mungkin saja ada kaitannya dengan istilah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro, pendiri taman siswa. Sejak periode ke-7, pondok pesantren Nahdlatul Thulab mulai menata diri. Bahkan, sejak masa itu, pondok pesantren ini menjadi pioner sistem pendidikan klasik, yang selanjutnya telah melahirkan berbagai lembaga pendidikan dengan sistem yang sama pada masanya. Meski berada di tengah-tengah kampung serta jauh dari hiruk-pikuk pembangunan kota, upaya pimpinan pondok pesantren dalam memajukan para santrinya tak pernah lekang. Berlokasi di Desa Prajan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, pondok pesantren Nahdlatul Thulab tak pernah surut mengajarkan para santrinya berbagai ilmu modern. Memasuki periode ke-9, yakni pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Muafi Alif Zaini bin Kiai Haji Muhammad Zaini, pondok pesantren Nahdlatul Thulab mengembangkan diri dengan mendirikan beberapa unit lembaga pendidikan formal yang berpangkal kepada beberapa departemen pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Kesehatan. Dalam bidang pendidikan formal, Kiai Haji Ahmad Muafi Alif Zaini pada tahun 1969 mendirikan Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Thulab yang merupakan sekolah lanjutan tingkat pertama berbasis kurikulum Salafiyah, dengan komposisi pelajaran agama 85% dan umum 15%. Hal ini juga merupakan strategi dan transisi di mana di dalam kurikulumnya masih menggabungkan antara pelajaran kitab dan juga mata pelajaran umum. Hal itu dilakukan, sebab pada saat itu masyarakat masih beranggapan bahwasannya ijazah sekolah umum itu tidak bisa membawa orang ke surga. Sehingga hal itu perlu dilakukan pengenalan untuk masyarakat bahwasannya mempelajari ilmu umum itu juga berguna dan bermanfaat, dan dapat membuka wawasan. Pada tahun 1988, Kiai Haji Ahmad Muafi Alif Zaini mendirikan Madrasah Aliyah Nahdlatul Thulab. Pada awal berdirinya, MA Nahdlatul Thulab memfokuskan diri pada jurusan ilmu pengetahuan sosial, yang diikuti oleh para santri, yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam perkembangannya, MA Nahdlatul Thulab yang awalnya difokuskan pada jurusan IPS, diganti menjadi jurusan keagamaan. Perubahan dari jurusan IPS ke jurusan keagamaan tidak lepas dari kebutuhan masyarakat, khususnya bagi wali santri yang memiliki lembaga, agar anaknya bisa meneruskan kepemimpinannya dan memiliki kemampuan baca kitab kuning. Mulai dari tahun pendiriannya, proses pembelajaran di Madrasah Aliyah diperuntukkan santri putra dan santri putri. Namun pada tahun 1990, MA Nahdlatul Thulab hanya diperuntukkan santri putri, dan itu berlangsung sampai tahun 1994. Karena pada tahun 1994, Kiai Haji Ahmad Muafi Alif Zaini mengeluarkan kebijakan bahwa proses pembelajaran untuk santri putra dan santri putri difokuskan di unit SMA Nahdlatul Thulab. Jadi, sejak tahun 1994 tersebut MA Nahdlatul Thulab vakum, tidak melaksanakan proses pembelajaran. Baru pada tahun 2000, Madrasah Aliyah aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar, namun dengan wajah baru, yaitu Madrasah Aliyah Keagamaan Nahdlatul Thulab.
Madrasah Aliyah Keagamaan Nashatut Thulab adalah kelanjutan Madrasah Aliyah sebelumnya. Tetapi spesifikasinya adalah mata pelajaran agama, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, usyul fikih, nahwu, shorof, bahasa Arab, dan akidah akhlak. Banyaknya jumlah mata pelajaran agama di Madrasah Aliyah Keagamaan, karena santri yang melanjutkan ke Madrasah Aliyah Keagamaan ini dipersiapkan untuk menjadi orang yang bisa menguasai ilmu-ilmu keislaman. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Muafi Alif Zaini mendirikan sekolah menengah atas Nashatut Thulab pada tahun 1988. Tidak hanya berhenti di sana, kemudian pada tahun yang sama, Kiai Haji Ahmad Muafi Alif Zaini mendirikan Universitas Nashatut Thulab. Akan tetapi hal itu harus terhalang oleh peraturan yang mengharuskan universitas terdiri lebih dari 6 fakultas. Sehingga pada tahun 1991, hanya ada satu jurusan yang berhasil lolos sebagai prodi agama Islam. Sehingga Universitas Nashatut Thulab berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nashatut Thulab Sampang, sesuai dengan putusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 210 tahun 1991. Dan berkembang sampai sekarang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Nashatut Thulab Sampang. Hal ini menjadikan sebuah sejarah di dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sampang sebagai program studi pendidikan sarjana pertama yang dirintis sendiri oleh Kiai Haji Ahmad Muafi Alif Zaini di Kabupaten Sampang. Pada tahun 1995, Kiai Haji Ahmad Muafi Alif Zaini mendirikan sekolah menengah pertama Nashatut Thulab. Dan tahun 2002, mendirikan Akademi Keperawatan Nashatut Thulab Sampang. Dan berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nashatut Thulab Sampang pada tahun 2015. Berselang 1 tahun, berdirilah Sekolah Menengah Kejuruan Nashatut Thulab pada tahun 2003. Dengan segala peran di dalam pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Sampang itu, menjadikan sosok Kiai Haji Ahmad Muafi Alif Zaini sangat dihormati oleh semua kalangan yang ada di Kabupaten Sampang dari masyarakat kecil sampai pejabat. Dengan adanya sekolah formal tersebut, banyak lulusan dan alumni yang kemudian kembali ke desanya masing-masing dan memajukan desanya baik sebagai kepala desa dan kiai. Selain ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum, Pondok Pesantren Nashatut Thulab juga membekali berbagai keterampilan guna mencapai tujuan pendidikan berbasis komprehensif dan pendidikan berbasis kultural, mulai bordir, menjahit, tata boga, tata rias, kaligrafi, seni hadroh, komputer, dan keterampilan lainnya. Tentu saja, bukan tanpa alasan, bila kemudian pesantren yang dirintis oleh Kiai Abdul Alam tahun 1702 hingga generasi ke-9 sekarang ini, memadukan ilmu-ilmu agama, pengetahuan umum dan berbagai keterampilan yang memang dibutuhkan di masyarakat. Dari berbagai perkembangan itulah, kemudian direncanakan sejumlah rumusan, antara lain, aspek pendidikan yang meliputi kajian pendidikan agama, pendidikan umum, pengetahuan bahasa, dan keterampilan. Sistem pendidikan dan pengajaran meliputi pengetahuan agama dengan sistem salafiyah, atau sorogan, dan juga klasikal. Selain itu, pengetahuan umum yang menekankan pada penguasaan matematika, bahasa, biologi, fisika dan kimia. Secara umum tujuan pendidikan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Secara khusus mencetak kader muslim profesional dan proporsional.